Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kultur kutu air gua teman-teman. Itu yang paling pojok itu menggunakan itu air lele ya. Itu ada lele ya, kelihatan peletnya. Ini kultur kutu air pertama gua, ini kedua, ini ketiga baru gua bersihin ya. Karena bocor. Nah, ini yang keempat ya. Jadi ini gue menggunakan berbagai kombinasi teman-teman. Jadi selain gue menggunakan pelet lele, gue kasih juga pakai pelet fermentasi. Ini juga kadang yang sebelah sini gue kasih green water ya, green water yang udah gue racik ya teman-teman. Nah jadi kita mau lihat. Nah gue mau kasih info ke teman-teman semua. Jadi kalau udah masaknya seperti ini teman-teman, ini kita harus mengkultur ulang, kita harus bersihin. Kenapa? Nah gue mau kasih lihat teman-teman. Ini dia. Ternyata setelah gue bongkar-bongkar teman-teman, muncul ini. Nah teman-teman bisa lihat ya, ini ada yang gerakannya cepat banget teman-teman, bisa lihat. Ada yang mungkin memperhatikan, ada yang gerakannya sangat cepat. Jadi ini ternyata kutu air gue sudah terkontaminasi ya. Ini kutu jet semua teman-teman, tuh gerakannya cepat banget. Nih kutu jet. Nah ini yang betina nih, tuh kutu jet yang betina nih. Ini udah terkontaminasi teman-teman, ini kutu jet nih. Nah kutu jet atau kita sebut dengan cyclop. Ya kalau udah kayak gini, biasanya nanti perkembangan si moina ini terganggu teman-teman. Ini udah harus kita kultur ulang. Nah ini banyak banget, ini kutu jet semua nih, tuh kutu jet banyak banget nih. Ini yang jantan biasanya nih. Nah yang betina biasanya yang ada telurnya dua ya di belakang ya. Jadi kayak pesawat jet ya. Jadi gerakan dia cepet ya, gerakan dia cepet. Nah ini kutu jet tuh. Nah tuh banyak tuh kutu jetnya. Atau cyclop ya, ini kelompok cyclopoda ya. Nah ini kelompok cyclop nih. Kalau udah kayak gini teman-teman, ini udah waktunya harus kita ganti, kita kultur ulang. Nah gitu ya, udah harus kita ganti, karena kalau enggak perkembangan kutu air kita akan lambat. Ini dia nih ya, saya udah bahas sendiri tentang kutu jet ya teman-teman, bisa lihat di video saya ya. Ada beberapa pendapat yang menyatakan kalau dia itu berbahaya untuk burayak gitu, burayak yang ukurannya masih kecil. Nah jadi sumbernya ini, makanya saya lihat sih tuh udah banyak banget kutu jet tuh. Sorry nggak kelihatan ya. Jadi di sini udah intinya sudah ada kutu jet ya. Jadi udah harus kita bersihkan teman-teman. Kita sudah harus ganti ya dari yang baru lagi ya. Dan hati-hati juga teman-teman. Ini kan saya menggunakan proses penetasan ya. Kadang telur yang saya beli kadang-kadang itu telur yang nggak bagus ya. Jadi telur yang saya pakai itu kadang sudah terkontaminasi. Jadi ternyata ada telur kutu jetnya. Saya pernah menetaskan kutu air. Setelah saya tetaskan, ternyata di penetasan itu ada kutu jetnya. Nah berarti kemungkinan telur yang kita ambil dulu, yang kita beli itu kemungkinan memang sudah terkontaminasi oleh kutu jet, atau kita sebut dengan cyclop gitu ya. Ini yang ini masih nggak kelihatan ya. Tapi intinya ketika udah muncul kutu jet, saran saya sih dikultur ulang aja, dibersihkan, dikultur ulang ya kan, terus diganti dengan yang baru gitu ya. Ini pakai air lele teman-teman. Jadi saya pakai kombinasi ya, ini air lele. Ini lelenya cuma 2 ekor padahal nih, karena lele yang lain udah pada loncat dimakan kucing ya. Ini saya pakai di beberapa kolam, 1, 2, 3, 4, biasanya 4 kolam, 1, 2, 3, 4 kolam ya. Ini semua menggunakan air lele. Air lele ditambahin kadang-kadang pakai pelet ya kan. Kadang-kadang saya gunain juga green water. Jadi kombinasi gitu, karena kadang kalau pakai air lele doang, karena kolamnya kecil ya, kadang tidak mencukupi. Makanya saya pakai kombinasi, berbagai cara, berbagai pakan saya gunakan. Nah ini udah ada kutu jetnya semua nih, udah kontaminasi semua nih gitu ya. Ini kutu jet tuh, nah kelihatan teman-teman tuh ya, jelas sudah ada kutu jet. Kok bisa ada kutu jet? Ya kalau ditanya bisa ada kutu jet macam-macam. Pertama, kutu jet itu bisa berasal dari telur yang kita pakai. Ya mungkin di telur yang kita beli itu, yang kita tetaskan sudah ada bibit kutu jetnya, akhirnya ikut ke kulturan kita. Bisa jadi kutu jet itu dari mana-mana, karena dia ini salah satu kelompok dari zooplankton ya, yang jumlahnya, salah satu jumlahnya paling banyak di laut ada, di air tawar ada gitu. Jadi di air laut ada, di air tawar ada. Jadi memang wajar kalau kutu jet itu banyak di mana-mana. Jadi telurnya pun ada dimanapun. Ketika telurnya ketiup angin misalnya dari sungai masuk ke kolam kita, ya udah itu akan mengkontaminasi gitu ya. Tapi selama itu tidak mengganggu, populasi, tidak ada masalah. Tapi biasanya sih kalau udah kedatangan sekutu jet itu perkembangannya agak susah. Ya perkembangan moinanya agak susah. Malah yang berkembang bukan moinanya tapi kutu jetnya gitu.
Nah, ini kan kutu jet semua, kan ini tinggal, ini lama-lama berganti nih. Ini lama-lama akan berganti, populasi yang muncul adalah populasi kutu jet. Moinanya habis gitu, biasanya gitu ya. Oke. Jadi bagusnya dimurnikan, dan ada beberapa sumber yang menyatakan kutu jet juga berbahaya buat burayak ikan gitu ya. Itulah kira-kira teman-teman ya. Semoga bermanfaat buat yang mengkultur kutu air ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.